Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dimurahkan rezeki. Teman-teman semuanya yang baik hati, VTuber dimanapun Anda berada, sebenarnya berat ingin saya sampaikan, sangat berat sekali. Tetapi kalau saya tidak sampaikan permasalahan ini, saya merasa ada yang masih terganjal di dalam hati saya, karena ini adalah sebuah amanah yang sangat besar, bukan hanya untuk saya dan juga untuk orang-orang yang mengetahui permasalahan yang terjadi saat ini. Seperti video saya yang sebelum ini, di situ dijelaskan tentang hanya ada satu jalan saja yang dimiliki oleh VTube untuk meng-on-kan VTube tersebut. Saya tamzilkan atau saya ceritakan di video sebelumnya seperti jalan tol, yaitu pemilik jalan tol itu tersendiri. Dan saat ini teman-teman, kalau teman-teman mendengarkan video itu juga belum jelas, saat ini saya coba mengurai satu persatu. Dan ini pun yang akan saya sampaikan ini adalah berasal dari sumber yang sangat-sangat valid informasi ini. Ibarat VT Virtual VTech ini adalah pemilik dari produk VTube itu sendiri, sedangkan PT Virtual VTech ini adalah dimiliki oleh Mr. Jegway dan sebagian sahamnya dimiliki oleh anak bangsa. Jadi teman-teman, ingin saya jelaskan bahwa sebagaimana cerita maling kundang, ternyata cerita maling kundang ini terjadi juga di dalam tubuh PT Virtual VTech, yang mana cerita maling kundang ini adalah cerita legenda yang datangnya dari Sumatera Barat. Seorang ibu-ibu janda tua yang mempunyai satu anak laki-laki. Satu anak laki-laki ini begitu disayangnya, diberikan kepercayaan kepada dia, dirawat sedemikian rupa dengan kasih sayang yang sangat tulus dari seorang ibu, sehingga anak laki-laki ini, teman-teman, saya tekankan, anak laki-laki ini tumbuh dewasa. Lalu anak laki-laki ini berpikir, karena melihat di tempatnya sering datang kapal pedagang, kapal bangsawan datang ke pulaunya, sehingga dia melihat ada kesempatan untuk bisa pergi merantau, karena si anak muda laki-laki tadi sudah dewasa. Anak laki-laki ini, dia mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibuku, izinkan saya merantau agar saya bisa dapat merubah nasib kita." Apa yang dikatakan ibunya? "Wahai anakku, janganlah engkau pergi merantau, tetaplah engkau tinggal di sini bersama saya. Siapa lagi yang bisa menemani hidup saya?" Tetapi si anak tadi meyakinkan kepada ibunya, anak laki-laki meyakinkan kepada ibunya, "Wahai ibuku sayang, izinkan dan biarkan saya pergi, dan saya akan kembali." Melihat karena ibunya sayang kepada si anaknya tadi, yang laki-laki tadi, dia izinkan berangkat, meninggalkan kampung halamannya untuk pergi merantau, mengadu nasib. Sehingga berbulan-bulan, bertahun-tahun, anak tadi tidak pernah mengirim kabar kepada ibunya, anak laki-laki,
Tidak pernah mengirimkan kabar kepada ibunya. Jadi ibunya ini setiap datang kapal ke kampung halamannya, ada kapal pedagang datang, ibunya selalu pergi ke pantai melihat dan bertanya, "Mana anakku? Malin kundang, malin kundang, malin kundang." Terus mendoakan di tiap malam sambil bercucuran air mata, mendoakan anak tersayangnya si malin kundang, anak laki-laki. Begitu tulusnya kasih sayang seorang ibu. Setelah bertahun-tahun tidak ada kabar dari si malin kundang, ibunya pun sudah tambah tua, kulit sudah menjadi keriput, rambut sudah beruban. Ternyata ada kabar bahwasannya si malin kundang sudah menikah dengan anak bangsawan. Sehingga singkat cerita teman-teman, si malin kundang datang bersama istrinya ke kampung halamannya. Jadi orang kampung ribut membicarakan dan datang ke pantai untuk menyambut si malin kundang tadi bersama istrinya, seorang wanita anak bangsawan. Lalu si ibu tadi yang sudah kulit keriput, rambut beruban dengan memakai baju compang-camping, karena sudah tidak terawat, sudah tua. Lalu dia mencari, membuka, membelah kerumunan orang. "Anakku malin kundang, anakku malin kundang, betulkah engkau yang datang? Betulkah kamu yang datang, nak?" Dia melihat sepasang pemuda-pemudi yang turun dari kapal tersebut. Lalu dia seketika itu langsung memeluk si malin kundang. "Engkau pasti malin kundang, engkau pasti malin kundang." Lalu apa yang terjadi teman-teman? Istri si malin kundang melihat begitu risih, melihat seorang wanita tua dengan memakai baju buruk. Lalu dia bertanya, "Malin kundang, apakah ini ibumu?" Malin kundang takut dengan keadaan ini, karena dia sudah menceritakan bahwasanya saya punya ibu adalah seorang ibu yang kaya, yang mempunyai harta. Dia juga anak bangsawan. Takut ketahuan. Pada saat ibunya yang tua renta dengan memakai baju compang-camping memeluk kaki si malin kundang, "Engkau malin kundang anakku," sambil bercucuran air mata menangis. Tiba-tiba malin kundang langsung mendorong ibunya dengan kakinya, lalu mengatakan, "Engkau bukanlah ibuku. Engkau bukanlah ibuku." Lalu bagaimana perasaan seorang ibu yang menyayangi anak laki-lakinya tadi, dibesarkan dengan kasih sayang, dididik dengan kasih sayang, diberi makan, diberi fasilitas oleh ibu semampu ibunya. Setelah dia dewasa, dia tidak mengakui ibunya, bahkan dia mendorong ibunya sehingga ibunya jatuh di rapat dengan pasir yang ada di pantai tersebut. Menangislah seorang ibu ini, menangis, terdengar langsung gemuruh. Terdengar gemuruh di atas langit sana, petir menyambar. Lalu si ibu tadi pergi sambil bercucuran air mata, menangis, terus menangis, memikirkan anak tersayangnya telah berubah. Anakku telah berubah. Lalu dia mengangkat tangan, kedua tangannya berdoa, meminta kepada Sang Pencipta, meminta kepada Tuhan. Tiba-tiba teman-teman, terus berdoa satu malam. Tiba-tiba pada saat malin kundang naik ke perahunya beserta istrinya, dia berjalan terus ingin kembali. Terjadi badai yang besar sehingga menghancurkan kapal tersebut. Dan akhirnya malin kundang terhempas ke pantai dalam keadaan sujud. Malin kundang menjadi batu. Inilah cerita teman-teman yang hampir sama dengan kejadian yang ada di PT Future Vitek. Sebenarnya saya tidak ingin menceritakan ini, tetapi saya sudah mendengarkan kabar itu, saya merasa sedih sekali. Dan ini adalah amanah dan tanggung jawab yang kalau saya simpan akan menjadi suatu momok penyakit buat saya. Saya sampaikan ini agar semua teman-teman tahu, agar sebelum terjadi doa seorang ibu kepada anak laki-laki tadi yang durhaka, maka saya mohon kepada anak laki-laki itu, cepatlah perbaiki
hubungan Anda. Cepatlah perbaiki hubungan Anda. Jangan sampai Anda dikatakan air susu dibalas dengan air tuba, atau kacang lupa pada kulitnya. Inilah teman-teman, kejadian yang saya tidak bisa tahan sebenarnya, harus saya sampaikan. Dan sumber ini adalah sumber yang sangat bisa dipercaya. Kalau katakan A1, kalau ada di atasnya A1 ya A berapa, A plus, A sekian, A sekian. Yang jelas sumber ini langsung daripada sumber yang bisa dipercaya. Jadi saya harap teman-teman semua bisa memahaminya. Dan kalau masalah fitu, insya Allah fitu pasti on, pasti bakal on. Tetapi perbaikilah hubungan ini sebelum Anda menjadi anak yang durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.